nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Al-ayat. Yang kami hormati, yang kami muliakan para habaib, para alim ulama, para asatid, para pengurus takmir Masjid Ruqwah, kemudian para pengurus jajaran baik dari RW ke RT, kemudian para hadirin jamaah sholat isya dan juga insyaallah jamaah sholat tarawih yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik juga sekalian yang kita berharap sama-sama mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini tentunya kita bersyukur kepada Allah karena Allah dengan kasih sayangnya, maha rahman dan maha rahimnya memberikan kepada kita anugerah nikmat yang sangat banyak. Di antara nikmat yang kita bisa rasakan pada malam hari ini adalah nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat sehatul afiat. Yang paling penting juga adalah nikmat hidayah dari Allah. Karena tiga nikmat ini menjadikan kita semua terasa ringan kaki untuk melangkah menuju masjid yang penuh berkah dalam rangka kita insyaallah melaksanakan salat tarawih berjamaah. Kalau bukan karena hidayah, karena iman, dan karena sehatul afiat, tidak mungkin di tengah guyuran hujan yang lumayan lebat kita bisa melangkah ke tempat masjid yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, kita harus syukuri sebagaimana Allah sudah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Jadi kalau kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, Islam, sehatul afiat, insyaallah Allah akan tambahkan nikmat kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain, insyaallah. Tapi sebaliknya, kalau kufur, tidak mensyukuri, sudah dikasih sehat badan namun tidak mau hadir ke masjid dalam rangka kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, maka jangan heran kalau nanti Allah akan mencabut nikmat-nikmat yang lain yang dimiliki. Maka oleh sebab itu kita harus mensyukuri atas segala anugerah yang sudah Allah berikan, khususnya di malam hari ini. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan ke Hariban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, Nabi yang menjadi uswah hasanah, Nabi yang secara fisik mungkin sama dengan kita, tapi sejatinya beliau adalah manusia terbaik, manusia yang belum pernah Allah menciptakan sesempurna Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling penting, kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad, karena Allah sudah memuji kita, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalian semua, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, adalah umat terbaik yang Allah pernah ciptakan di muka bumi ini. Jadi kalau kita berkaca Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi sebelumnya, insyaallah kalau urusan keistimewaan, insyaallah kita lebih istimewa. Karena apa? Karena sebab Nabi Muhammad merupakan manusia yang istimewa, Nabi yang terbaik, sehingga umat pun dijadikan oleh Allah sebagai umat yang teristimewa juga. Alhamdulillah. Para hadirin jamaah yang berkah Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu sidang isbat. Jadi kalau sudah ada keputusan langsung kita salat tarawih berjamaah.
Tapi tadi sudah disampaikan, ada sudah melihat ya di Aceh ya? Belum? Aceh tadi melihat ya, dan insyaallah sambil menunggu. Baik, para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang jelas malam hari ini insyaallah mungkin akan bisa sedikit bisa dipastikan akan masuk bulan Ramadan, karena beberapa wilayah sudah ada yang melihat hilal, menunggu keputusan pemerintah, sidang isbat namanya. Tapi yang jelas pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena pada bulan Ramadan Allah ini tidak pernah menciptakan seistimewa bulan-bulan lain. Bahkan bulan Ramadan ini memang spesial, khusus Allah ciptakan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mengetahui bahwa Ramadan itu adalah khusus umat Nabi Muhammad? Karena yang pertama Nabi mengatakan Rajab. Nah, jadi Nabi membagi bulan ini ada 3. Rajab sebagai syahrullah, kemudian Sya'ban sebagai syahri, yang ketiga Ramadan syahrul ummati. Di Nabi membagi bulan ada 3. Rajab sebagai bulan Allah. Kenapa dinamakan bulan Allah? Karena Rajab itu merupakan gerbang pertama untuk memasuki bulan Ramadan. Jadi kalau misalkan kita yang kerja di pabrik, pasti ketika masuk tempat ada sterilnya. Jadi tidak bisa langsung masuk ke tempat tujuan, pasti ada beberapa penjaga, ada sterilisasi katanya ya. Jadi bulan Rajab steril pertama. Karena apa? Karena kita akan masuki bulan Ramadan, bulan yang utama, maka dimulai di bulan Rajab, syahrullah. Oleh sebab itu, maka Nabi menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berbanyak istighfar. Apa? Penyucian diri. Jadi sterilnya dulu di sini. Jadi Rajab dianggap sebagai bulan untuk menanam. Setelah menanam, baru Sya'ban dinamakan sebagai syahri, bulanku, kata Nabi Muhammad SAW. Karena pada bulan Sya'ban ini kita setelah bersih di bulan Rajab, kemudian menambah nilai-nilai atau pundi-pundi ibadah. Kenapa? Karena pada bulan Sya'ban ini kita adalah menyirami. Jadi bulan Sya'ban untuk menyirami. Kemudian pada bulan Ramadan baru dinamakan sebagai bulan untuk menuai atau memanen. Oleh sebab itu, kalau kita sudah menyiapkan diri dari Rajab, Sya'ban, maka untuk bulan Ramadan akan ringan. Kalau membiasakan ibadah dari awal, maka bulan Ramadan akan terasa menjadi indah pelaksanaan ibadah. Karena apa? Sebab pada bulan Ramadan merupakan bulan istimewa, bulan pelipat gandaan pahala. Pada malam hari ini, di awal Ramadan, Allah itu sudah membuka 8 pintu surga. Jadi surga ada 8. 8 pintu surga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memerintahkan kepada bidadari yang berada di surga untuk menghias surga. Jadi surga disuruh berhias. Kenapa? Karena sebentar lagi orang-orang yang berpuasa akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh disambut, disiapkan oleh Allah. Terus kemudian Allah menutup pintu 7 pintu neraka pada malam hari ini. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki ada satupun dari umat Nabi besar Muhammad SAW untuk memasuki neraka. Maka ditutup. Kenapa? Memberikan kesempatan untuk kita tidak memasuki neraka, yaitu dengan memperbanyak ibadah pada bulan puasa. Kemudian setan juga dibelenggu pada malam hari ini. Setan diikat. Jadi setan tidak diperkenankan untuk mengganggu orang-orang yang mukmin. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau setan dibelenggu, ada pada bulan puasa kok masih banyak yang enggak puasa? Kok masih banyak kejahatan, masih banyak kedzaliman? Maka dikatakan oleh ulama, yang menjadikan manusia tetap ingkar atau tetap melanggar atau tidak taat kepada Allah, ya karena manusia selain ada setan juga ada unsur nafsu. Nafsunya ini yang mengajak kepada hal yang tidak baik dan diikuti. Jadi jangan salahkan setan, katanya kalau ada bulan Ramadan kok masih berbuat
berbuat maksiat. Kenapa? Kita masih punya nafsu, berarti kita tidak mampu untuk menahan diri sehingga masih lolos untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin berkah Allah Subhanahu wa taala, saya katakan kenapa bulan Ramadan ini menjadi istimewa? Karena bulan Ramadan itu merupakan bulan pelipat gandaan pahala. Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin illa siyam fawali wa najzi bihi. Kata Nabi kata Allah dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahwa setiap amal perbuatan yang kita kerjakan di luar Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya antara 10 sampai 700. Kecuali kata Allah siam, kecuali puasa. Kenapa? Pahwali, orang berpuasa itu untukku, maka aku yang akan memberikan imbalan pahalanya. Jadi saking besar pahala yang Allah berikan bagi orang yang beribadah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sampai malaikat pun gitu ya. Jadi sampai malaikat pun tidak tahu berapa kadar pahala ini. Kenapa? Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen yang baik untuk kita semua, maka kita gunakan di bulan Ramadan menjadi momen untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala yang sangat besar. Kapan lagi? Ya karena kita tidak tahu kapan tahun depan apa sampai lagi bulan puasa atau tidak. Kemudian para hadirin berkah Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa itu bulan Ramadan?" Maka Nabi mengatakan, "Syahr Ramadan kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi kayaumi waladathu ummuh." Jadi Nabi mengatakan ketika ditanya, "Apa bulan Ramadan ya Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan, bulan Ramadan kata Nabi adalah bulan yang Allah wajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa. Kemudian kata Nabi, saya sudah contohkan juga kepada kalian untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Maka barang siapa kata Nabi berpuasa, kemudian di malam hari melaksanakan ibadah sholat tarawih, betul-betul mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni semua dosanya. Semua dosa akan diampuni oleh Allah, maka seakan-akan dia baru lahir dari seorang ibu. Jadi kayak bayi lahir ya tidak mempunyai dosa. Kalau bahasa sekarang Pertamina mulai dari nol katanya. Nah, jadi itu soal anugerah yang sangat baik, momen yang sangat berharga bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi dalam riwayat yang lain mengatakan sumtus shaim tasbih. Jadi puasanya orang yang diam, dia diam tidak banyak omong ya. Tidak banyak percakapan di bulan Ramadan, diamnya orang berpuasa, maka dianggap oleh Allah dia membaca tasbih. Dan ini tidak ada di bulan lain, hanya bulan Ramadan diam saja, itu dianggap kita tasbih kepada Allah. Kemudian wa naumuhu ibadah, tidurnya orang yang berpuasa maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dia seakan-akan melaksanakan ibadah. Yang ketiga, wa du'ahu mustajabun, orang yang berdoa pada bulan puasa maka akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalahu mudha'afun, dan barang siapa yang melaksanakan perbuatan-perbuatan kebaikan di bulan Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Alhamdulillah. Baik, oleh sebab itu para hadirin berkah Allah Subhanahu wa taala, demikian tentu yang bisa kami sampaikan sekelumit tentang bulan Ramadan adalah momen terbaik. Semoga kita diberikan oleh Allah kesehatan, terus kemudian umur panjang sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Ya, untuk bapak-bapak, kalau ibu-ibu ya tidak bisa karena ibu masih ada batas sendiri. Ya,
Tapi yang jelas kita berharap kepada Allah, amal ibadah yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah dan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebab kita akan pasti menemui Allah, pasti ajal itu akan nyampe. Maka ketika menuju Allah, sanggup kita ya apa? Ya amal ibadah, mumpung di bulan puasa yang terbaik ini. Baik, demikian kurang lebihnya saya maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.